background saya justru dari awal tuh malah dari tamatan SMA mungkin ya, saya nggak kuliah, saya langsung malah fokus ke industri musik malah. Saya menjadi musisi pada saat itu, berjalan masuk ke dalam label dan industri, udah sempet tuh manggung-manggung tuh teman-teman, kayak di Dahsyat Inbox, nah dulu saya di situ. Nah tiba-tiba lucu kan bisa langsung ke ikan ini. Di awal perdana saya ikut kontes, di situ langsung nyabet tuh dua piala di situ. Maksudnya ada beberapa ikan yang saya turunin. Nah, 2 ekornya itu dapat juara. Jadi pada saat menang di kontes, permintaan kan semakin banyak pada saat itu. Nah, di situ sudah berjalan lah, akhirnya benar-benar menyatakan yang tadinya dari anak band menjadi tukang ikan, menjadi seller ikan di situ. Halo, selamat siang, sahabat dan penonton setia dari Lentera 3. Saya Rena Ricardo, saya bagian dari JKL Golfish Farm, yang dimana saya menjadi satu peranan yang dipercaya untuk menjalani pembreedingan sampai ke nyortir ikan, quality control, dan penjualan yang ada di farm JKL ini. Kalau ditanya dari awal terbangunnya farm ini atau saya main ikannya sih sebenarnya panjang ya, tapi saya coba ringkas mungkin cerita awal bagaimana saya bisa sampai jualan ikan atau menjadi petani ikan gitu ya. Jadi sebenarnya background saya justru dari awal tuh malah dari tamatan SMA mungkin ya, saya nggak kuliah, saya langsung malah fokus ke industri musik malah. Saya menjadi musisi pada saat itu, berjalan masuk ke dalam label dan industri. Udah sempet tuh manggung-manggung tuh teman-teman. Kalau teman-teman mungkin udah tahu yang namanya apa, umurannya seangkatan saya gitu ya, yang dulu tuh setiap pagi tuh ada acara-acara musik tuh kayak di Dahsyat Inbox. Nah dulu saya di situ. Nah tiba-tiba lucu kan bisa langsung ke ikan ini. Nah selesai dari bandnya udah selesai lah gitu, bubar. Nah saya coba iseng ngerawat Mas Koki karena ada temen kecil ngerawat Mas Koki, nongkrong gitu di rumah. Saya coba tanya beli di mana gitu kan, saya iseng beli, pelihara di rumah, saya iseng gedein gitu, masih beli bak fiber yang kecil biru tuh, dulu masih awal prosesnya tuh kayak gitu, ngegedein ikan Mas Koki yang saya beli gitu. Nah ternyata awalnya kan memang dulu belinya kan di pinggir jalan tuh koki-kokinya. Nah akhirnya mulai ngelihat, kalau zaman dulu tuh Kaskus tuh dulu tuh, kalau kita mau nyari-nyari ikan-ikan Mas Koki tuh di Kaskus tuh banyak, ngelihat di Kaskus, oh ternyata ada nih grade yang di atas yang saya biasa beli di pinggir jalan gitu kan. Nah pada saat itu memang karena masih awam sekali, ngelihat dari segi kualitasnya memang beda, dan pada saat nanya harganya pun awal tuh dulu kaget ke penjualnya gitu. Maksudnya ikan sekecil kayak kelingking gitu kan, harganya udah bisa sampai 500.000 gitu. Nah ternyata pada saat saya nanya sama sellernya dulu, ada nggak yang harganya kira-kira di bawah itu, ternyata ada. Dulu kira-kira kalau ngambil dalam jumlah cakupan yang lumayan gitu kan, dulu harganya 150 ribuan. Nah saya beli, saya rawat di rumah, saya gedein di rumah, ternyata dikasih makan tuh, ikannya bisa gede-gede gitu. Nah saya iseng posting di Facebook, ada aja gitu iseng yang nanya gitu di komen, dijual nggak om, dijual nggak om. Nah saya iseng karena waktu itu saya rawat, saya gedein, stoknya juga lumayan kan di rumah, saya iseng jual gitu beberapa ekor, ternyata ada yang nanyain, dan di situ ternyata jalan gitu. Nah akhirnya awal masih kecil-kecilan di rumah, tambah lagi fibernya, nambah ikannya juga banyak. Nah berarti pada saat itu saya sudah menyatakan bahwa saya menjadi seller yang di rumah lah gitu, maksudnya di rumahan gitu. Kalau
ditanya juga kapan mulai gitu kan seriusnya gitu. Mainnya sih awal tuh dari 2012. Itu masih ngerawat-ngerawat di rumah tuh. Sembari berjalan, belajar, ilmu segala macam, pengalaman yang ada. Akhirnya 2 tahun berjalan di rumah, 2014 saya mulai berani untuk main ke kontes. Nah ternyata pada saat itu memang rezeki juga ya, ada namanya faktor keberuntungan juga mungkin. Karena di awal perdana saya ikut kontes, di situ langsung nyabet tuh dua piala di situ. Maksudnya ada beberapa ikan yang saya turunin, nah 2 ekornya itu dapat juara. Kalau saya nggak lupa tuh dulu juara 1 sama juara 2. Nah di situ ternyata memberi impact buat saya, di mana dampak dari saya di kontes pada saat itu, orang jadi nyari ikan ke sayanya makin banyak gitu. Maksudnya ketika ikan itu juara, ditanya pertama yang sering terjadi ya, ikan itu ditawar. Ketika ikan itu misalnya sudah laku, biasanya customer nanya, ada lagi nggak yang kayak gini gitu. Nah itu biasanya akhirnya kan kita punya stok lagi nih di rumah. Nah akhirnya kan di situ berjalan dengan sendirinya, akhirnya stok yang kita punya di rumah pun ikut laku gitu. Dari proses seperti itu berjalannya tuh tahun demi tahun tuh. Jadi pada saat menang di kontes, permintaan kan semakin banyak pada saat itu. Nah di situ sudah berjalan lah, akhirnya benar-benar menyatakan yang tadinya dari anak band menjadi tukang ikan, menjadi seller ikan di situ. Berjalannya waktu, akhirnya karena saya domisilinya memang di Tangsel, di Ciputat, saya pengen gitu punya cita-cita, maksudnya punya komunitas koki sendiri di daerah saya. Jadi saya kayak nggak main sendirian lah gitu main mas koki. Nah pelan-pelan main di Facebook, terus posting-posting ikan. Nah akhirnya mulai ketemu sendiri tuh ternyata bagian-bagian dari teman-teman yang memang ternyata main di Tangsel, mulai ketemu tuh pelan-pelan di situ. Nah salah satunya akhirnya ketemu sama Om Bobi. Kalian bisa lihat sekarang nih di belakang nih, ini sebenarnya lahan-lahan Om Bobi. Dulunya memang fokusnya main koki, dia main koki juga, tapi main kokinya tuh koki-koki yang pasar lah gitu, yang red cap segala macam gitu kan. Nah beliau pengen gitu, maksudnya upgrade, pengen nyetak di lahannya dia yang bisa masuk ke dunia kontes lah gitu. Jalan bareng beliau tuh kira-kira di 2016. Kita coba pelan-pelan dengan fasilitas yang ada, kita cari indukan bareng-bareng, kita cetak bareng, kita gedein bareng. Dengan segala proses tahun demi tahun kan nggak mungkin langsung bagus tuh teman-teman. Jadi pelan-pelan akhirnya ikan-ikan kita juga bisa berprestasi gitu. Nah dari situ karena permintaan juga akhirnya makin banyak lagi. Nah di tengah jalan itu ketemu sama Om Chris. Yang kalian tahu kan memang basicnya Rainer itu kan RR Goldfish, tapi bagian part dari JKL Goldfish Farm. Nah JKL itu sebenarnya singkatan dari Jose Chrisley, itu Om Chris, nama Om Chris. Nah akhirnya jadi beliau tuh salah satu penghobis yang waktu itu bisa dibilang gila ikan lah. Kenapa saya bisa bilang gila ikan? Pokoknya ikan lucu yang dia suka, dia nggak mau tanya kualitasnya apa segala macam, yang penting dia senang aja. Itu semua dibeli sama dia. Nah, kenapa milih Mas Koki ya? Jadi dari awal itu saya kan tahu tuh memang banyak jenis tuh, ada arwana, ada lohan gitu kan, banyak macam-macam ikan lah gitu. Tapi saya ngelihat keunikan dari Mas Koki itu dari awalnya saya ngelihatnya tuh dari warna sama jambul dulu waktu masih awam, belum tahu apa-apa. Jadi saya cuma taunya karena gemuk, gembul, kayak saya nih gitu kan, jambulnya lebat, segala macam, lucu nih buat dirawat di rumah. Awal dari situ jatuh hatinya, tapi yang bikin akhirnya melekat, mantap di Mas Koki itu saya suka prosesnya. Karena saya sudah mulai belajar dengan pengalaman yang ada tahun demi tahun gitu kan, ternyata Mas Koki itu memang punya keunikan sendiri pada saat penggroomingan tadi gitu. Maksudnya penggroomingan dan keeping, kalau saya bilang ya, keeping itu menjaga tekstur ikan, gimana caranya ikan itu bisa bertahan dengan kualitas yang tadi bahannya seperti itu. Kita bisa mengkeeping ikan itu menjadi kualitas yang tidak berubah bagusnya, baiknya gitu. Nah saya tambahkan dengan penggroomingan. Penggroomingan itu perawatan yang ada nilai plusnya. Setelah keeping kita bisa menjaga, kita bisa bikin ikan itu menjadi lebih wah gitu, lebih tebel, lebih gemuk. Nah contoh gitu, kayak misalnya ryukin gitu, ryukin. Kita tahu basicnya genetiknya memang genetik. Kalau teman-teman tahu kan kalau jenis ryukin itu kan dia punuknya tinggi tuh ya, kayak koin ya, bulat ya, dia tinggi gitu kan. Itu nggak semua mutlak awal dari babynya tuh punuknya tuh udah tinggi teman-teman. Jadi
kadang kita ngelihat bahannya tuh cuman naikkan kayak gundukan kecil gitu kan, tapi ketika kita bisa groomingnya dengan baik, kita bisa keepingnya dengan baik, itu berubah sekali gitu. Dia bisa tiba-tiba jadi koin segala macem. Nah, balik lagi ke contoh kayak gampangnya rancu gitu ya, yang mungkin teman-teman udah lebih tahu di jenis rancu. Itu yang tadinya badannya masih tipis gitu kan, badannya masih tipis, mungkin kurvanya juga bisa dibilang karena basicnya rancu itu harus mulus, kurvanya belum mulus, masih ada geradak-geradak, jambulnya masih tipis. Nah, itu ada proses kegembiraan, kita punya titik kesenangan sendiri, happy, yang tadi saya bilang keunikannya kita grooming, kita besarin, itu bisa berubah gitu. Yang tadinya tulangnya tadi masih tipis jadi tebel, perutnya juga jadi gemuk, jambulnya jadi lebat. Nah, itu yang menjadi kesenangan saya dan akhirnya jadi makin jatuh cinta gitu sama Mas Koki. Dan itu berlaku di semua jenis. Karena kan kalau di farm JKL sendiri kan kita ternakin kan 4 jenis yang memang kebetulan dipakai untuk di kontes. Demekin, Ryukin, Oranda, sama Rancu. Memang kita paling dominannya karena pasar di JKL itu memang luar maupun dalam itu lebih ke rancu. Jadi pada saat pembreedingan itu kita memang paling banyak batch rancu. Jadi untuk Ryukin, Demekin, sama Oranda kita tetap nyetak, tapi nggak sebanyak rancu gitu batchnya. Kalau kenapa dominan rancu, sebetulnya kalau ini aku menjelaskan dari segi JKL ya, karena kalau misalnya kita membahasnya secara luas ke teman-teman seller atau breeder yang lain, aku kan juga nggak menutup kemungkinan bahwa mereka mungkin lebih laris di Orandanya, di Ryukin yang nggak, maksudnya aku membahas di JKL-nya kebetulan gitu, rancu yang lebih dominan jalan di farm ini. Tapi kalau misalkan ditanya kelebihan dari rancu itu apa, justru aku mungkin ngambil amannya, karena mungkin tidak punya dorsal teman-teman. Dia tidak punya dorsal dan dia punya ekor pendek gitu kan. Jadi maintenance untuk menjaga dorsalnya dia udah nggak ada tuh. Nah, dorsal tuh kan yang sirip atas. Kalau Ryukin, Oranda, Demekin dia punya dorsal atas tuh teman-teman. Nah, itu memang kita udah rawat sebaik mungkin. Kadang memang ada faktor lucknya juga. Kadang ikan ya bikin lesu tuh gimana ya. Dari awalnya memang customer beli, itu posisi dorsal itu sebenarnya tuh memang perfect gitu, tegak. Tapi dirawat sama customer-customer atau hobis di rumah, memang tidak menutup kemungkinan memang dorsalnya suka roboh gitu, suka bengkok. Nah, yang akhirnya menurunkan beberapa poin dari si ikan itu. Yang pertama memang sudah tidak layak kontes. Yang kedua dari segi breeder dan seller itu memang harganya jadi turun. Kenapa harganya jadi turun? Karena secara otomatis kualitasnya jadi turun gitu. Nah, rancu tidak punya dorsal atas. Nah, yang tadi lagi balik ke ekor juga, karena kayak Oranda, Ryukin atau Demekin, untuk yang brotel ya, kalau Oranda kan memang rata-rata kan memang ekornya agak panjang. Tapi kalau untuk Ryukin, Demekin sudah ada short tailnya, bahkan Oranda di sana juga ada short tailnya, tapi aku bicara secara banyaknya gitu ya. Di ekor pun kadang suka kita udah wanti-wanti rapat juga, suka ada yang lipet, ada yang nekuk. Itu sih sebenarnya menjadi agak PR dibanding rancu. Kalau rancu karena dia ekornya pendek, jadi ekornya juga gerak-geraknya itu nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu, ya di situ aja gitu. Berenangnya cuma di situ aja, jadi jauh lebih aman. Kasar ngomongnya, kalau rancu tuh enaknya ya udah customer beli, masukin ke kolam atau ke akuarium, tinggal kasih makan, udah gitu, nunggu gedenya. Kalau indukan di JKL Farm sendiri, kita nggak munafik ya teman-teman ya. Kalau awal banget nih, kita bicara awal, untuk mencari darah crossingan, karena waktu zaman dulu tuh, memang ngelihat ikan impor tuh dari segi rancu, aku bicara ya, rancu. Itu kan memang kalau di import itu kan dia pada zamanku, puntan-puntannya itu kan memang nonjok sekali gitu. Dan kita memang butuh untuk crossingan, untuk rancu-rancu yang memang ada di farm ini gitu awalnya. Jadi awalnya itu kita memang masih polos, memang nggak megang darah dari sana sini, dan kita membutuhkan itu. Karena kalau kita cuma mengandalkan dari indukan yang sudah ada di sini, kita nggak explore, yang dimana kualitas kita udah sadar nih, kita kurang kualitasnya. Tapi kita nggak mau cari darah lain gitu. Kita jadi nggak bisa menemukan bentuk kepala, bentuk badan yang kita mau gitu. Jadi memang kalau teman-teman tanya, untuk secara indukan tuh panjang banget teman-teman. Untuk mencari darah, mencari garis keturunan itu memang lama, tapi itu memang harus proses yang dilewatin. Jadi awal mulanya memang kita ambil dari import beberapa untuk menyilangkan dengan rancu yang memang sudah menjadi garis keturunan yang ada di farm ini. Setelah menjadi anakan dari hasil crossingan tadi, import dan lokal, kita memiliki anakan dari situ. Nah, anakan dari situlah yang kita jaga darahnya,
yang nanti dimana ketika anakan itu sudah ada yang besar kita keep, ada beberapa yang sudah dijual, ada yang kita keep, itu yang kita kawinin dengan anakan kita sendiri lagi. Kita sudah maksudnya tidak mau bergantungan dengan indukan yang dari luar. Terus berjalan seperti itu, akhirnya tahun demi tahun kita sudah mendapatkan yang dimana, oh ini udah jadi khas rancunya JKL nih. Karena beberapa kali kenapa saya bisa bilang, kenapa Om kok bisa jadi rancu khas JKL? Sama aja, nggak ada perbedaan dari segi ekornya, dari bodinya, dari kepalanya. Kenapa saya bilang tidak punya ciri khas? Saya bilang sama aja dengan breeder-breeder lain, karena basicnya dari cetakan manapun, kita kembali ke kodrat kontes lagi gitu. Maksudnya proporsionalnya kontes itu seperti apa. Tapi kalau saya bilang, saya menyatakan diri saya, nggak tahu kalau teman-teman lain dari breeder-breeder lain atau seller-seller lain menyebutnya. Kalau dari saya bilang, oh udah plek nih ciri khas rancu JKL. Karena beberapa kali dari sebanyak rancu yang ada di dalam kolam indukan itu kan ngacak tuh teman-teman, itu udah ngacak. Jadi walaupun ikannya rancunya beda-beda, tapi darahnya udah kelilingnya tuh di situ-situ aja. Nah setiap kali kita tes ngawinin si rancu ini sama yang rancu ini sama yang ini kawinin, rancu yang ini, rancunya ini, rancu ini kawinin, rancu yang ini sama yang ini kawinin. Hasilnya kita udah ngeliat nih. Besok kita putar tuh, kita balik. Yang tadinya betina sama jantannya ada di sini nih, kita mix nih. Yang di sini pakai jantananya, betinanya ambil dari sini. Yang ini jantanannya ganti sama betina di sini. Yang di sini betinanya diganti sama jantan ini. Ternyata kita bolak-balik terus hasil perkawinannya, rancunya yang jadi gitu-gitu aja. Kualitasnya sama, patternnya sama, jenis jambulnya sama. Jadi aku secara nggak langsung karena darahnya muternya udah di situ-situ aja, beberapa kali diberitain hasilnya juga gitu-gitu aja. Jadi di situ aku udah berani nyebut sekarang ini sudah menjadi rancu JKL ya khasnya ya seperti ini. Kalau ditanya jumlah banyaknya, rata sih ya kurang lebih kalau misalnya setiap kali hasil teloran rata ada di ribuan. Tapi kalau telurnya memang lagi banyak bisa sampai belasan ribu. Tapi kan itu balik lagi kan aku sortir lagi tuh teman-teman. Aku sortir lagi mana yang cacatnya udah bisa dibilang mungkin bisa sampai 30-40% sendiri dari hasil pembreedingan itu udah cacatnya. Kita anggap 60% deh ya. Dari 60% itu kan aku kan nyortir lagi tuh. Mana yang kelas untuk reseller ambil lagi, mana yang buat kualitas fancy biasa, mana yang fancy rapi. Nah, baru kita beranjak ke show class. Nah, kalau dibagi jumlah-jumlahnya paling nanti dari hasil ribuan itu yang fancy reseller itu dapat berapa ratus ekor, nanti yang fancy-nya dapat berapa puluh ekor, nanti yang fancy rapihnya dapat berapa puluh ekor, nanti yang SP-nya dapat berapa ekor. Itu terus sih berjalannya dari setiap pembreedingan mau jenis apapun seperti itu. Kalau untuk lahannya sendiri yang ada di sini, kita nih kalau teman-teman lihat nih panjang jauh kelihatan di sana kan itu totalnya 3000, teman-teman itu isinya kolam semua. Cuman kita sadar untuk memakai 3000 meter itu nggak mungkin karena kan banyak proses yang dari nol yang mesti dijalanin. Kalau memang memungkinkan sampai sana tuh ya dengan izin Tuhan ya mudah-mudahan bisa kecapai gitu kan pelan-pelan. Tapi dengan yang sekarang kita jalanin proses pembreedingan udah tambah kolamnya, kolam indukan sama kolam grooming ikan segala macam, dan kita hitung dari berjalannya sekarang itu masih mencukup untuk berjalan di 600 sampai 700 meter sih ini. Kalau di farm ini sendiri untuk masalah hama itu sebenarnya lebih ke cuaca sih kalau di farm ini. Karena kalau ada yang iseng ngambil apa segala macam, ke satu bukan aku menjamin CCTV sih. CCTV itu kan peran pembantu. Tapi kebetulan Om Bobby yang punya yang punya farm ini, dia rumahnya di samping farm sendiri gitu. Jadi dia pantau langsung. Nah, kalau misalnya untuk penyakit, kalau untuk di sini sih umum sih ya, lebih ke bakteri, cuaca gitu kan. Karena mungkin kalau cuaca buruk itu udah pasti nyerangnya busuk insang. Tapi kalau misalkan aku bilang lebih ke bakteri, itu mungkin ya ada pengaruh cuaca, tapi mungkin dari maintenance kolam juga gitu kan, atau daya tahan tubuh si ikan itu sendiri. Itu ya lebih umum lah ke white spot, terus ke yang bintik-bintik putih, atau bahkan sampai ke fin root gitu. Dari pengalaman jam terbang yang udah kita jalanin sekian tahun di sini, untuk penanganannya kita lebih cepat aja sih ngelihat kondisi ikan. Kita kan kalau ngasih makan tiap pagi itu kita udah buat yang
burayak, buat yang under baby, buat yang baby atau bahkan yang ikan-ikan yang besar. Nah, jadi kita setiap kali ngecek dari yang sebelah sana sampai ke sini, kita cek satu-satu tuh teman-teman. Kita lihat dari atas, karena biasanya ikan yang memang sudah terkena bakteri, apalagi ini kan, dia udah nunjukin tuh gerak-geriknya gitu. Entah dia diem di dasar atau dia ngambang di atas. Nah, biasanya kita pencegahannya bener-bener ikan yang udah nunjukin gejala, kita langsung angkat, langsung pindahin kolam karantina. Semakin cepat ikan itu kita tangani, semakin besar kemungkinan sembuhnya. Nah, kalau ditanya sama teman-teman pengen tahu pakan yang dipakai di JKL Go Fish Farm sendiri itu apa, kita sebenarnya umum teman-teman, seperti yang ada aja gitu, basicnya semua basic. Jadi kalau di burayaknya memang kan nggak bisa makanan lain selain kutu air. Jadi kalau dari burayaknya kita pakai pasti kutu air. Nah, ketika umurnya dia sudah beranjak kira-kira ke 1 minggu sampai 2 minggu, kita mulai berani kasih dia cacing sutra, kasut gitu kan. Nah, dari proses nanti sampai masuk ke under baby, kita mix, biasanya kita mix casut paginya, nanti siang atau sore ketika casut itu udah habis, kita mix pakai pellet growth. Pellet growth macam-macam teman-teman pasti udah tahu lah merek-merek yang terbaik untuk goldfish, untuk growth-nya gitu kan. Kalau dari JKL Farm sendiri, kadang kalau misalkan ada waktu, dari pellet growth-nya tadi itu kita ngeracik sendiri pakai pewarna segala macam untuk ningkatin warna ikan kan, biar tambahnya lebih warnanya lebih jos, itu ada. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak kepegang, kita biasanya beli juga pellet color yang memang sudah ada teman-teman. Jadi kan memang ada pellet color gitu kan. Nah, kita pakai kayak gitu, basic sih teman-teman kalau udah makan. Nah, paling tambahan dari aku, pengalaman yang udah aku jalanin, kalau teman-teman pengen pemakaian pellet, pengen gemuk apa segala macam, lebih baik sedikit tapi sering daripada sekaligus banyak tapi jarang gitu. Itu lebih optimal menurutku, karena ketika dia dikasih sedikit tapi habis, dikasih sedikit tapi habis, itu kan maksimal tuh ya, maksudnya dia bener-bener emang makan. Tapi kalau kepenuhan, sebenarnya bukannya dia nggak makan, tapi lebih memacu penyakit datang. Karena kan ketika kita ngasih kebanyakan, pelet yang nyisa itu kan kebanyakan tuh akhirnya ngendep di bawah akuarium atau di bawah kolam. Nah, itu pelan-pelan tuh jadi amoniak teman-teman, yang dimana nanti kalau amoniaknya udah banyak, si ikannya ke satu sakit, yang kedua malah nggak nafsu makan. Jadi masih mendingan apapun itu merek peletnya, tapi ngasih sedikit-sedikit tapi sering gitu. Setelah penyortiran ya teman-teman ya, setelah penyortiran panen tuh kira-kira tuh total jenis kayak misalnya rancu atau oranda gitu, itu ya pasti ribuan teman-teman. Nah, biasanya ketika sudah panen kan udah aku pisah-pisah tuh kualitasnya. Ini yang kualitas buat pul-pulan orang yang ngambilnya ratusan ekor, ribuan ekor gitu kan. Itu biasanya dari size yang sudah ditentukan, memang sudah perjanjian sama customer kan, dia ngambilnya di size segini, di size segini. Itu biasanya kita udah kasih tahu tuh, nanti tanggal sekian dirilis, dipanen, ambil ya gitu. Nah, itu biasanya untuk yang ambil buat pengepul jual lagi gitu kan, itu ngambil ratusan, ribuan, itu masih di dalam lokal sih teman-teman. Nah, kalau nanti masuk ke tahap yang reseller yang kualitasnya lebih rapi, itu banyak reseller dalam kota atau luar kota, bahkan luar pulau. Itu teman-teman dari luar kota itu ambil sampai masih cakupan ratusan lah di situ. Nah, nanti sudah masuk ke dalam tahap fancy rapi sama shockless, itu yang hitungannya cuma puluhan lah, hitungannya nggak banyak. Itu biasanya sudah yang makan hobi-hobi sendiri. Rencana visi misi ke depan ya, mirip-mirip lah sama penggiat usaha yang lain. Karena sembari berjalan di JKL Farm itu, kita sudah mulai masuk ke pangsa ekspor dengan kuantiti yang masih aku bilang sudah lumayan banyak, tapi belum banyak lah menurutku. Nah, karena yang mereka minta itu, karakternya itu memang agak lebih besar size-nya. Jadi itu menjadi satu PR buat kita memang harus ngegedein ikan itu lebih banyak jumlahnya. Jadi harapannya sebenarnya kita bisa mengirim kuantiti untuk ekspor tuh jauh lebih banyak lah gitu harapannya. Kalau untuk harapan untuk ternak kokinya sendiri, harapannya bisa konsisten terus, dalam arti kata selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk customer dengan kualitas yang seperti ini, harus bisa mempertahankan kualitas, bahkan harus menaikkan kualitas lagi. Ya, intinya jangan puas dengan hasil yang sekarang deh gitu. Pesan-pesan buat teman-teman Lentera 3 yang mau ternak mas koki, jangan pernah nyerah intinya sih. Karena sebenarnya kalau aku dibilang
bohong nggak capek, capek gitu, capek karena kan nanganin bener-bener ribuan ikan gitu kan dari awal burayak-burayaknya itu. Memang namanya tingkat kematian itu pasti semua merasakan gitu, tapi jangan putus asa gitu karena itu memang proses yang dimana aku bisa bilang di setiap tempat, di setiap lahan, beda tempat tuh beda penanganan. Jadi kalian itu berjalan terus dengan basic yang ada, karena kan basicnya semua breednya sama ya. Si jantanannya ketika dipencet spermanya udah siap, berarti udah siap kawin. Indukan betinanya perutnya dipencet udah lembek, berarti dia udah siap. Itu basic-basicnya tuh sama semua. Tapi nanti ketika sudah ada di tempat kalian masing-masing, ini kita sesama peternak, pasti penanganannya beda-beda. Jadi kalian menemukan pelan-pelan proses di mana kalian menangani buraya membesarkan ikan itu dengan cara kalian sendiri di tempat kalian sendiri. Jadi balik lagi aku bilang jangan pernah nyerah untuk berproses. Mas Koki itu lucu, indah. Jadi sembari kalian berproses, pesan-pesanku tetap menikmati ikannya karena nanti proses pasti akan memberikan hasilnya sendiri. Ya, sahabat Lentera 3, ini contoh nih di depan kita nih. Aku udah kasih beberapa contoh biar teman-teman bisa ngeliat gitu perbedaannya yang tadi udah kita bahas panjang gitu kan. Bahwa pada hal pencetakan breeding ikan itu ada terbagi berbagai kualitas gitu. Nah, yang ada di depan ini aku masukin di kualitas bahan shockless, di bahan yang fancy biasa atau bisa dibilang ya tingkatan komersil gitu ya, sama di fancy rapih gitu. Nah, ini contohnya ada di sini. Nah, ini contoh rancu yang masuk ke kategori komersil atau fancy biasa. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa Om, nah ini kan kita bisa lihat di kamera nih. Nah, ini dari segi kurva dia kan patah banget tuh teman-teman, tuh patah tuh. Nah, jadi struktur rancunya tuh nggak dapet gitu loh. Yang harus ada di struktur rancu itu kan dia kurvanya harus mulus gitu, busur seperti busur panah. Nah, ini saya ambil satu contoh, saya bawa ditaruh masukin ke akuarium sini di fancy rapi. Nah, kenapa dibilang fancy rapi? Nah, dia punya kurva, dia strukturnya udah bener nih teman-teman. Dia kurvanya sesuai dengan kriteria rancu yang ada. Kurvanya ngebusur mulus gitu. Kepala bagus, ekor juga bagus. Nah, kalau ditanya kenapa serapi ini nggak masuk ke bahan shockless Om Renat, padahal kan dia nggak ada minusnya, betul nggak ada minusnya dari ekor semua, body, kepala ini. Tapi kalau teman-teman lihat pas kita lepas dia berenang, dia ekornya mekar teman-teman. Tuh, dia ekornya kebuka gitu loh, tuh. Nah, dia walaupun masih fancy, tapi fancy-nya bagus. Minusnya cuma sedikit, kita bisa bilang minor. Jadi step dia tetap lebih mahal dibanding yang fancy biasa atau komersil. Nah, ini kita beranjak langsung ke yang shockless-nya nih teman-teman. Nah, kalau untuk secara kurva, kepala dan kerapian, kalau saya tempelin di sini, nggak ada bedanya sebenarnya kan dengan fancy rapi tadi kan teman-teman kan. Tuh, secara ininya kurvanya dia dari kecil aja dia udah mulus, jambulnya bagus, derajatnya 45 derajat, ekornya rapi. Bukan hanya dari kerapian semua teman-teman ya. Ini sudah sempurna, sudah rapi. Jangan lupa kita harus tetap melihat ke arah proporsionalnya. Jadi bentuk kepalanya sekian gedenya, badannya sekian, ekornya juga gedenya sekian. Jadi ngeliatnya tuh enak. Jadi bukan hanya semerta-merta dia mulus tapi ekornya kegedean, kegondrongan walaupun rapi, atau badannya kekecilan, ekornya kekecilan, kepalanya yang gede, itu kan jadi nggak proporsional. Jadi balik lagi setelah sudah mendapatkan yang proporsional seperti ini, kita lihat ke proporsionalannya. Ternyata ekor, badan, sama kepala tuh pas untuk dilihat. Ini juga shockless teman-teman. Ini juga bahan shockless sama seperti yang tadi, cuma dia masuk ke bahan yang lebih panjang, lebih jumbo gitu. Jadi kalau misalnya kita ada penjelasan ditanya dengan bahan yang seperti ini, biasanya dia pasti size-nya lebih besar. Nantinya bisa lebih jumbo dibanding yang tadi. Kalau yang tadi itu jatuhnya kan medium, ini lebih panjang teman-teman. Jadi ini tetap bahan shockless. Tapi kalau misalnya pengen pembahasan yang lebih mempertanyakan yang nanti duluan lebih gendut, lebih bulat, pasti yang badannya lebih bulat duluan teman-teman. Jadi bukannya berarti yang panjang tadi yang ini nggak bisa gendut,
bisa gendut, tapi nanti setelah dia selesai manjangin badan, dia baru akan ngebuletin. Jadi ini dua bahan shockless yang bodinya berbeda. Bahan shockless yang bodinya panjang sama bahan body shockless yang medium. Nah gitu teman-teman. Jadi itu beberapa contoh yang tadi udah aku jelasin, dari yang fancy komersil, fancy biasa, ke fancy rapi, sampai ke shockless. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat secara real langsung dari bodinya, dari kerapihannya, bisa gampang dicerna, teman-teman bisa cepet nangkep, jadi mulai tahu gitu besok kalau mau cari ikan, mau di kualitas yang seperti apa, kalian udah tahu. Aku, Rainer, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Lentera 3 yang udah mau mampir, bahkan ngeliput sesi tanya jawab segala macam di Farm JKL. Jadi teman-teman bisa nonton gitu kan, bisa dengerin aku sharing juga di Lentera 3. Jangan lupa subscribe dan like, share Lentera 3. Terima kasih.